Shalom, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan Papi dalam acara Dengar Suara Gembala. Puji Tuhan. Nah, Papi mau sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini Papi dan Mami masih berada di kota Gorontalo. Dan nanti pada malam hari, tepatnya jam 8 atau jam 9 malam, kami akan bertolak ke kota Luwuk dengan menggunakan kapal feri. Tiba pada besok hari, puji Tuhan. Baik, dalam Dengar Suara Gembala kali ini, Papi akan berbicara tentang hal berkata-kata, ya. Sebagai orang percaya, Tuhan mau kita bertutur, kita berkata-kata, berbicara, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang Tuhan mau orang lain mendengar apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan adalah hal-hal yang membangun orang lain, hal-hal yang dapat membangkitkan semangat orang lain. Intinya adalah hal-hal yang positif. Nah, kita harus jujur bahwa ada saat di mana kita gagal di dalam hal bertutur, berkata-kata, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Gagalnya di mana? Apa yang kita katakan kepada orang lain itu tidak membangun, ya, tidak mendorong, ya, tidak membuat seseorang justru tidak membuat seseorang senang, justru kebalikannya. Yang kita ceritakan adalah hal-hal yang negatif. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Papi akan bacakan sebuah ayat di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam Dengar Suara Gembala pagi hari ini. Dikatakan hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Ada waktu, ada saat di mana kita mendengar sesuatu dari orang lain sekarang, ya. Nah, entahkah itu teman kita atau siapa saja menyampaikan suatu kabar, suatu berita kepada kita. Alkitab berkata hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Artinya begini, apa yang disampaikan oleh seseorang kepada kita tidak begitu saja kita terima, tidak istilahnya kita menelan secara mentah-mentah, tapi kita menimbang-nimbang dulu apa yang kita dengar itu. Dan karena kita mendengar, maka tentu membutuhkan jawaban dari kita kepada orang tersebut. Nah, jadi apa yang akan kita sampaikan itu kita timbang terlebih dahulu. Tidak begitu kita dengar, langsung kita jawab. Biasanya disitulah letaknya kegagalan kita. Kita kurang mencerna apa yang kita dengar, kita langsung memberikan jawaban kepada orang itu. Nah, tanpa kita sadari apa yang kita katakan sebagai jawaban sesuatu yang tidak benar. Artinya salah di mata Tuhan. Ada sebuah ayat yang lain juga berkata begini. Ini tentang hal bertutur, berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19, dia berkata begini. Hai saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Nah, oke. Yang Papi akan ambil ada kalimat yang berkata begini di dalam ayat itu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Sehubungan dengan yang Papi katakan tadi bahwa kadang kita mendengar satu kabar, satu berita dari orang lain, entah teman atau siapa saja. Nah, dan kita begitu cepat menjawabnya tanpa menimbang-nimbang. Amsal katakan tadi. Di dalam Yakobus katakan, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar. Jadi cepat kita. Responnya ada, tanggapannya ada. Tetapi dikatakan lambat untuk berkata-kata.
Jadi seperti yang tadi Papi katakan, seharusnya dalam apa yang kita dengar, yang kita terima dari orang lain, tidak kita respon dalam artian menjawab secara langsung dengan waktu yang cepat. Tapi Tuhan mau, seperti firman Allah ini katakan, kita harus menimbang. Nah, itu dalam Amsal, di dalam Yakobus katakan, lambat untuk berkata-kata. Apa maksudnya di sini? Menimbang-nimbang, kemudian lambat untuk berkata-kata. Artinya ada waktu untuk kita mencerna, ya, kita memikirkan apa maksud, apa inti dari kalimat atau ucapan yang kita dengar tadi. Supaya apa? Pada waktu kita memberi jawaban kita itu tidak salah di hadapan Tuhan. Itu yang tadi di awal, bahwa kata-kata kita terkadang tidak membangun, tidak mendorong, memotivasi orang lain, justru kebalikannya. Jadi pada pagi hari ini Tuhan mau supaya kita mau belajar untuk menimbang-nimbang sebelum kita berkata-kata, atau Alkitab berkata lambat untuk berkata-kata. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi lamanya di situ kita mencerna dulu sebelum kita berbicara. Di Jepang ada seorang ahli filsafat yang bernama Socrates, ya. Nah, Socrates ini seorang yang terkenal bijaksana, seorang yang dikenal juga katanya pandai. Nah, satu ketika temannya datang kepada Socrates ini. Lalu temannya berkata begini, tahukah Anda sesuatu yang saya mau katakan tentang teman Anda? Lalu Socrates, dia sekedar dengar dulu, lalu dia berkata begini, sebentar. Ada 3 hal yang saya mau tanya kepadamu. Apakah yang Anda akan cerita kepada saya itu adalah sesuatu yang benar? Lalu jawab temannya bilang, enggak juga sih. Saya juga cuma dengar dari orang lain. Nah, jadi akhirnya sang Socrates, ahli filsafat ini berkata, oh begini. Jadi engkau tidak tahu bahwa itu benar, hanya dengar dari orang lain. Dia katakan, iya. Oke. Yang kedua, apakah yang engkau akan katakan kepada saya itu sesuatu yang baik? Tidak sih, justru sebaliknya. Jadi temannya bilang sebaliknya, berarti berita atau kabar tentang teman Socrates yang akan disampaikan kepada Socrates oleh temannya ini, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, katakan saja kalau kita memakai kata, mungkin ini hanya merupakan suatu fitnah dan sebagainya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau tanya, katanya Socrates, apakah yang akan engkau katakan kepada saya adalah sesuatu yang berguna untuk saya? Kata temannya bilang begini, saya kira tidak. Karena dia tahu isi pembicaraannya dia. Lalu sang Socrates berkata begini, kalau apa yang engkau mau katakan kepada saya itu sesuatu yang tidak benar, lalu tidak baik, kemudian tidak berguna untuk saya. Ini kata Socrates kepada temannya yang mau sampaikan sesuatu tentang temannya Socrates juga. Lalu untuk apa kau mau katakan itu kepada saya? Jadi makanya dikatakan Socrates ini seorang yang bijaksana, salah satunya di situ. Dia seorang yang menimbang-nimbang dulu sebelum apa dia bicarakan. Dari ayat firman Tuhan dia tidak mau dengan begitu saja menerima apa yang diucapkan. Bahkan kalau kita lihat tindakan daripada Socrates ini luar biasa sekali. Kalau tadi yang kita baca, kita sudah dengar secara utuh, lalu kita timbang, kita lambat berkata-kata, kita lambat menjawabnya. Socrates, dia pagar terlebih dahulu di depan. Dia katakan, apakah yang kau katakan kepada saya itu sesuatu yang benar? Temannya bilang, enggak juga sih, saya juga cuma dengar dari orang lain. Apa yang akan engkau katakan kepada saya itu sesuatu yang baik? Tidak juga. Apakah yang akan engkau katakan kepada saya hal berguna untuk saya? Justru sebaliknya katanya. Nah, dari sini kita juga mau belajar sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita jadi seperti yang Tuhan mau.
Kita belajar seperti apa yang Amsal katakan, ya Salomo yang menulisnya. Dikatakan hati orang benar itu menimbang-nimbang jawabannya. Tentunya tujuan di sini adalah supaya ketika kita berbicara itu tepat. Apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar. Kalaupun yang kita dengar itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, mungkin ini merupakan hal yang ada unsur fitnah tentang orang lain yang disampaikan kepada kita. Nah, apa yang akan kita sampaikan? Papi yakin, papi percaya Tuhan yang ada dalam kita melalui Roh Kudus akan memberikan sesuatu kepada kita. Kata-kata yang akan kita sampaikan. Sehingga orang yang menyampaikan sesuatu yang buruk, yang tidak baik kepada kita, mendengar apa yang kita katakan, justru akan berubah. Kira-kira begitu ya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang senang menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Dan memang itulah kecenderungan manusia pada umumnya. Lebih suka menceritakan yang negatif tentang orang lain ketimbang atau daripada menceritakan baiknya, ya positifnya orang lain. Contohnya, kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu hal yang negatif, kita mudah ceritakan kepada orang lain. Tapi coba kalau ada hal yang baik, yang positif yang terjadi kepada orang, rasanya sulit kita mau ceritakan kebaikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu mari kita mau supaya melalui perkataan, tutur kata kita, orang lain diberkati. Amsal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kalau Salomo tadi dalam Amsal mengatakan menimbang-nimbang jawaban dan sebagainya itu, di sini katakan dengan kita menimbang itu, dikatakan supaya kita tahu apa yang harus kita jawab. Jadi kata-kata kita harus penuh dengan kasih. Puji Tuhan. Yang terakhir, Matius 12 ayat 37. Ini tentang berkata-kata, bertutur kepada orang lain. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Luar biasa. Hanya dengan berkata-kata kita dibenarkan. Hanya dengan berkata-kata hidup kita diberkati. Ya, hidup kita diberkati, tapi lewat kata-kata kita juga orang lain diberkati. Bagian B mengatakan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini yang menjadi poin bagi kita yang harus kita ingat. Supaya apa? Di dalam kita berkata-kata, kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Entah itu dari kita berlangsung, ataukah ini merupakan jawaban kita kepada orang lain dari apa yang kita dengar. Supaya kita menjadi berkat juga bagi orang lain melalui kata-kata kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa doakan papi dan mami yang nanti malam akan menuju ke kota Luwuk. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa di dalam Dengar Suara Gembala di minggu yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan dalam Dengar Suara Gembala yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan kiranya Roh Kudus akan memampukan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat melalui perkataan dan tutur kata kami. Dan biarlah lewat apa yang kami sampaikan, orang lain diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami di dalam nama Yesus. Serta hamba juga akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik GBI Efrata yang ada di kota Luwuk, GPDI Efrata yang ada di Surabaya. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati di sepanjang hari ini, dalam aktivitas dan rutinitas mereka diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut, bahkan penularan virus corona kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Hari ini dapat kami lalui bersama dengan Tuhan dan berhasil. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin.